Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman 7 Abu Bakar. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Oke, seperti biasa kembali lagi dengan Mistika. Kalau sudah bertemu dengan Mistika berarti belajar apa hari ini? Iya, betul sekali. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman semua harus menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Oke, seperti buku paket bahasa Indonesia, buku tulis, pensil, pulpen, dan penghapus disiapkan ya teman-teman. Selain itu juga diri teman-teman juga harus sudah siap untuk menerima materi hari ini. Seperti teman-teman harus sudah sarapan. Tadi sudah sarapan belum? Pinter. Terus teman-teman juga sudah melaksanakan sholat duha. Oke. Nah, sebelum kita membahas materi yang akan dipelajari hari ini, Miss akan mengulas kembali materi-materi yang telah kita pelajari minggu lalu ya. Teman-teman sudah belajar tentang mengidentifikasi informasi yang ada di teks deskripsi. Terus teman-teman juga sudah belajar materi tentang menjelaskan isi pada teks deskripsi. Setelah itu juga teman-teman sudah mengetahui atau menelaah struktur teks deskripsi. Nah, hari ini teman-teman akan belajar materi tentang menelaah kebahasaan teks deskripsi. Oke, siap teman-teman? Pintar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya teman-teman berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa memulai pembelajaran. Sekarang berdoa masing-masing di rumah ya. Setelah itu kita simak video berikut ini. Oke, teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh kalimat yang dapat menggambarkan bahwa bahasa dapat menggambarkan penginderaan. Oke, yang pertama, indera penglihatan. Itu sama dengan mata. Contoh kalimatnya, suasana di desa begitu asri, hijau lepas memandang, penuh daun dan pohon rindang. Burung biru melintas, ku tak tahu namanya tapi cantik. Di sini warna-warni bunga dan kupu-kupu bukan hanya sekedar cerita dari buku saja. Nah, penggambaran dari cerita ini seolah-olah pembaca itu melihat. Nah, melihat hijau lepas memandang. Nah, penuh daun dan pohon rindang, burung biru melintas, itu seolah-olah melihat. Nah, kemudian indera penciuman atau sama dengan hidung. Contoh kalimatnya, wangi rumput dan bunga bercampur, jadi tak tentu baunya, tapi nyaman. Ini berbeda dengan wangi kapur barus atau pewangi ruangan di kota yang hanya memiliki satu bau. Tak begitu harum memang, tapi menyegarkan. Nah, ini dari cerita ini seolah-olah kita bisa mencium wangi rumput dan bunga bercampur. Begitu. Selanjutnya, indera pengecap sama dengan lidah. Contoh kalimatnya, tomat yang matang di ladang jatuh dari pohonnya. Begitu manis, tak sedikit pun masam terasa di seratnya. Berbeda dengan yang mentah, rasanya pahit dan getir di permukaan lidah. Nah, ini seolah-olah kita itu merasakan rasa dari tomat tersebut. Rasanya begitu manis. Selanjutnya, indera pendengaran.
sama dengan telinga. Contoh kalimatnya, air sungai mengalir di sana. Gemercik suaranya menambah asri suasana. Burung kecil bernyanyi diiringi bunyi bersuling petani. Aku tak hafal lagunya, tapi merdu. Nah, ini seakan-akan mendengarkan gemercik suara air sungai yang mengalir, terus suara burung kecil yang bernyanyi diiringi bunyi seruling petani gitu. Yang indra kelima, peraba atau sama dengan kulit. Aku terbaring di atas rumput, lembut rasanya, seperti terbaring di atas bulu-bulu halus kemoceng. Angin berhembus meraba mukaku, sejuk dan lembut kurasa. Nah, ini seolah-olah kita merasakan lembutnya dari rumput itu. Nah, agar lebih jelasnya, yuk kita simak atau baca teks deskripsi di bawah ini. Tari Saman tercatat di UNESCO pada daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Penetapan itu dilakukan pada sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Pelindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Bali pada 24 November 2011. Pada awalnya, tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah dan ditarikan oleh laki-laki. Tari saman mengandung pendidikan keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Penari saman berjumlah ganjil. Mereka menyanyikan syair lagu berbahasa Gayo bercampur dengan bahasa Arab saat menari. Nyanyian dalam tari saman dibagi dalam 5 macam. Regnum adalah nyanyian berupa suara auman. Dering adalah suara auman yang dilakukan oleh semua penari. Redet adalah lagu singkat dengan suara pendek yang dinyanyikan oleh seorang penari pada bagian tengah tari. Sek adalah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penari dengan suara panjang tinggi melengking, biasanya sebagai tanda perubahan gerak. Saur yaitu lagu yang diulang bersama oleh seluruh penari setelah dinyanyikan oleh penari solo. Selain nyanyian, gerakan penari saman, alat musik berupa gendang, suara teriakan penari, tepuk tangan penari, tepuk dada penari, dan tepuk paha penari. Gerak dalam tari itu disebut guncang, kirep, lingang, dan surang saring. Semua nama gerak ini adalah bahasa Gayo. Kostum atau busana khusus tari saman terbagi 3 bagian. Pada kepala dipakai bulang teleng dan sunting kepis. Bulang teleng yaitu kain berdasar hitam berbentuk 4 persegi panjang. Sunting kepis atau tajuk bunga digunakan di bagian kanan kepala. Pada badan dipakai baju kantong, celana, dan kain sarung. Baju kantong disebut juga baju kerawang, yaitu baju bertangan pendek berwarna hitam disulam benang putih, hijau, dan merah. Pada tangan dipakai topong, gelang, dan sapu tangan. Penggunaan warna pada kostum penari sangat penting menurut tradisi karena warna mengandung nilai-nilai yang menunjukkan identitas, kekompakan, kebijakan, keperkasaan, keberanian, dan keharmonisan para pemakainya. Nah, di sini daftarlah 5 kata atau kalimat yang membuat pembaca seolah-olah melihat dan seolah-olah mendengar. Oke, dicari ya. Langsung saja nih kita bahas. Seolah-olah melihat nih. Pada kepala dipakai bulang, teleng, dan sunting kepis. Jadi seolah-olah kita melihat tuh di kepalanya dipakein bulang, teleng, dan sunting kepis. Terus yang kedua, yang seolah-olah mendengar. Regnum adalah nyanyian berupa suara auman.
Terus yang kedua, yang seolah-olah melihat. Bulang teleng yaitu kain berdasar hitam berbentuk 4 persegi panjang. Sedangkan seolah-olah mendengar, redet adalah lagu singkat dengan suara pendek yang dinyanyikan oleh seorang penari pada bagian tengah. Begitu ya, seterusnya. Aspek kebahasaan teks deskripsi. Ciri kebahasaan yang akan Anda temukan dalam teks deskripsi adalah yang pertama, kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, mempunyai data yang akurat, ada waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Selanjutnya, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Lalu, bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objek. Biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W plus 1H. Menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat yang di dalamnya terdapat pendapat, pikiran seseorang yang belum tentu benar karena tidak atau belum ada bukti kebenarannya. Ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Ketiga, tidak memiliki narasumber. Keempat, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Kelima, merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. 6. Informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Dan yang ketujuh, biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata. Bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Yang ketiga ada kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menggambarkan objek secara terperinci. Kalimat perincian biasanya menceritakan lebih dalam mengenai baik itu maksud, asal-usul, manfaat, contoh-contoh, proses, data diri seseorang. Nah, berikut ada contoh teks deskripsi. Yuk kita baca bersama-sama. Kelasku yang indah. Kelas 71 sudah menjadi seperti rumah bagi kami di sekolah. Di sanalah kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan. Meskipun kelas kami tidak begitu luas, hanya sekitar 7 kali 6 meter persegi, tetapi kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Lantai kelas dilapisi oleh keramik putih yang sangat bersih dan mengkilap. Tak hanya bersih, kelas kami juga sangat lengkap. Kami memiliki 30 buah kursi dan meja. Di depannya terdapat 2 buah papan tulis putih yang besar. Di samping papan tulis terdapat meja guru dan lemari besar. Di dinding kelas yang putih dan bersih dihiasi oleh gambar-gambar pahlawan, foto presiden, Pancasila, dan kata-kata motivasi. Di dinding belakang kelas juga terdapat sebuah mading yang dihiasi dengan puisi, pantun, dan kata-kata mutiara karya kami semua. Itulah kelasku, kelas yang sangat bersih dan lengkap sehingga kami semua nyaman dalam belajar untuk menyongsong masa depan kami. Nah, teks deskripsi di atas terdapat aspek kebahasaan, yaitu ada kalimat fakta ditandai dengan warna kuning, kalimat opini ditandai dengan warna merah,
dan kalimat perincian ditandai dengan warna ungu. Yuk kita buktikan. Nah, di sini ada kalimat pertama itu diwarnai dengan warna merah. Kelas 71 sudah menjadi seperti rumah bagi kami di sekolah. Ini merupakan kalimat opini karena merupakan pendapat seseorang yang tidak diketahui kebenarannya gitu. Tidak semua orang juga merasakan kelasnya seperti rumah sendiri gitu. Terus yang warna ungu, yang ditandai dengan warna ungu itu, ini merupakan kalimat perincian. Tak hanya bersih, kelas kami juga sangat lengkap. Nah, dibuktikan oleh kalimat faktanya yang ditandai dengan warna kuning. Kami memiliki 30 buah kursi dan meja. Di depannya terdapat 2 buah papan tulis putih yang besar. Nah, ini merupakan kalimat fakta karena ada data 30 buah kursi dan meja. Berarti itu merupakan data yang memang ada di cerita tersebut. Terus ada lagi di samping papan tulis terdapat, itu merupakan kalimat perincian karena ada kata terdapat. Nah, dijelaskan lagi oleh kalimat faktanya, meja guru dan lemari besar. Di dinding kelas yang putih dan bersih dihiasi oleh gambar-gambar pahlawan, foto presiden, Pancasila, dan kata-kata motivasi. Di dinding belakang kelas juga terdapat sebuah mading yang dihiasi dengan puisi, pantun, dan kata-kata mutiara karya kami semua. Itu merupakan kalimat fakta. Oke teman-teman, jadi setelah Miss kasih contoh, teman-teman nanti Miss harap bisa mengerjakan soalnya. Nah, teman-teman tinggal membedakan mana yang termasuk kalimat fakta, mana yang termasuk kalimat opini, dan mana yang termasuk kalimat perincian. Oke, teman-teman semangat selalu ya dalam belajarnya. Itu dia pembelajaran yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga materi yang Miss Tika sampaikan dapat diterima oleh teman-teman, sehingga teman-teman dapat memahaminya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah belajar tentang materi teks deskripsi, teman-teman bisa membuat teks deskripsi secara mandiri. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Teman-teman jangan lupa selalu jaga kesehatan, melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik, dan jangan ditinggalkan juga ibadahnya ya. Tetap membantu orang tua juga di rumah. Oke, cukup sekian dari Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.